Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di update untuk Bitcoin. And what an amazing day for cryptocurrency, especially Bitcoin teman-teman. Kita ngelihat Bitcoin drop lagi, crash lagi, balik lagi sampai ke kisaran level bahkan lebih rendahnya dari level terendahnya kemarin teman-teman. What is going on? Really confusing teman-teman. Di pembahasan video update kali ini kita akan melihat ada beberapa kemungkinan yang pengen saya sharing ke teman-teman, plus strategi saya juga dalam melakukan DCA. Jadi balik lagi, before kita masuk lebih dalam di video ini, saya pengen kasih tahu dulu bahwa ini adalah disclaimer teman-teman ya. Saya cuma sharing aja strategi saya di sini. Teman-teman please filter bahwa video ini bukanlah suatu rekomendasi atau ajakan teman-teman untuk bertransaksi, membeli, atau istilahnya ajak teman-teman buat nge-pump market, apalagi itu paling gak make sense ya teman-teman. Karena balik lagi, market crypto itu market cap-nya sangat besar dan luar biasa teman-teman. Gak mungkin dengan duit seperti kita bisa ngegoyang kondisi pasar market, kecuali mungkin di Indodex ya. Ya, itu masih possible. Nah teman-teman, ini kita mau bahas sedikit ya teman-teman ya. Saya pengen curhat sedikit, sharing sedikit tentang apa yang terjadi pada hari ini teman-teman. Saya hampir terkena gocekan maut oleh si Bitcoin. Well, sebenarnya kalaupun kena gocekan nggak masalah, karena memang sebelum kita melakukan transaksi biasanya kita ada yang namanya persiapan dulu, trading plan atau pre-analysis, dan pada saat kita mau eksekusi trading analysis atau trading plan-nya itu harus clear. Kita harus tahu exit di mana, kita harus pertimbangkan resikonya, berapa resiko maksimal yang kita bisa terima. Biasanya saya menggunakan 2-3% daripada keseluruhan capital saya, sehingga kalau misalnya terkena stop loss ya tidak akan memberikan damage yang begitu besar pada capital futures wallet atau trading wallet saya secara keseluruhan teman-teman. Alright, nah ini menarik teman-teman. Jadi tentu saja saya cukup yakin banyak sekali orang di luar sana yang bisa dibilang terkecoh dengan situasi saat ini. Karena semalam kita udah tahu beberapa informasi seperti good newsnya ketika Powell bilang bahwa 0,75% rate hike itu akan off the table, jadi nggak akan dinaikin sampai 0,75% karena beresiko menyebabkan resesi ekonomi atau penurunan GDP yang luar biasa signifikan. Atau bahkan sebenarnya kita bisa katakan juga bisa menyebabkan stagflasi teman-teman. Itu adalah satu kondisi yang bahkan parah sekali kalau sampai amit-amit terjadi. Nah mungkin ini di lain kesempatan kita coba bahas ya soal ini. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu teman-teman. Jadi saya sempat sampaikan pada time frame daily Bitcoin gagal untuk bisa memanfaatkan momentum bullishnya agar bisa langsung close di atas 40.000. Jadi kalau teman-teman ingat update saya kemarin itu sekitar jam 3 pagi ya, pada saat setelah FOMC statement memberikan, setelah kita udah ngelihat market sudah ada reaksi juga. Nah yang jadi permasalahan adalah pada saat close candle-nya jam 7 itu Bitcoin gagal untuk close di atas 40.000. Kalian bayangin ya betapa positif sentimen yang ada kemarin dan juga betapa besar volume perdagangan kemarin. Cuman kenapa nggak bisa close di atas 40.000 $? Jadi pertanyaan dong, resistance di 40.000 $ itu apakah benar-benar major atau key resistance yang begitu kuat sampai market Bitcoin itu nggak bisa langsung nembus ke area tersebut. Dan teman-teman, saya menyatakan juga bahwa pergerakan ini menandakan bahwa bulls ready to make something, akan tetapi belum memberikan signal bahwa bear sudah give up. Jadi masih ada potensi bear bisa take control, at least bayangan saya teman-teman, setidaknya dalam pergerakan yang cenderung korektif. Jadi kita bisa masuk ke market dengan harga yang cenderung lebih murah, nggak terlalu dipaksakan untuk masuk di pucuk, ibaratnya kan gitu. Nah faktanya kita ngelihat pada time frame daily itu sebenarnya kita masih belum mampu close di atas 40.000 $, dan nggak cuma itu teman-teman, tapi juga pada exponential moving average 21 ya. Jadi kita lihat dikitahan di exponential moving average 21 plus, kalau teman-teman ingat sebenarnya ini rejection juga terhadap moving average 600 yang udah pernah kita bahas di beberapa video yang lalu teman-teman. Jadi proses kapitulasi itu sebenarnya perlu untuk terjadi dulu supaya kita bisa menjemput order buy di harga yang relatif lebih murah. Makanya teman-teman kalau ingat beberapa hari lalu saya sempat nge-share outlook juga bahwa rencana DCA spot saya ada pada trendline yang lebih di bawah lagi daripada si ascending channel yang saat ini kita lihat teman-teman semua. Alright. Nah plus teman-teman ya nanti deh kita bahas lebih lengkap ya. Nah kita lanjut dulu ceritanya tadi.
Intinya kita udah ngelihat ada potensi untuk entry pada saat sekitar hampir jam 6 sore tadi. Kita ngelihat ada potensi market membentuk Morningstar pattern di dekat exponential moving average 21. Kalau kita lihat pergerakannya cenderung korektif. Dan ketika di exponential moving average 21, kita mendapati pattern Morningstar. Dan ini tentu saja bisa menjadi pertimbangan untuk entry ke market. Karena saya pikir, hari ini terutama sesi New York nih, Bitcoin bakal ready nih untuk nge-pump breakout dari $40.000. Ternyata teman-teman, seiring dengan prosesnya, kita sudah bikin trading plan, singkat cerita kita sudah tempatkan stop loss, singkat cerita kita sudah siapkan potensi target yang akan kita capai menjelang close candle, ya. Bener-bener nih teman-teman, kalau kalian perhatikan ya, ini kalau nggak salah saya update 3 menit sebelum close candle. Itu saya katakan ya, kita perlu konfirmasi dulu dari close candle H1 ya. Di sini saya sampaikan Morningstar rules-nya. Yang nomor 3 adalah third candle is strong up bar eating into majority of first bar, which is penurunan candle ini ya, itu harus dimakan sama candle hijau yang ketiga, teman-teman sekalian. Nah, perhatikan rules-nya, candle ketiga adalah naik yang kuat dan memakan hampir mayoritas candle merah pertama. Nah, ternyata menjelang closingnya nih, kalau kalian lihat nih di bagian sebelah sini, itu ada 1 menit 30 detik ya, 1 menit 30 detik menjelang closingnya turun teman-teman, candlenya jadi tail candle begitu panjang ya. Jadi saya katakan di sini juga, jadi jika close candle seperti ini maka bisa dikatakan belum valid untuk dinyatakan sebagai Three River Morningstar pattern, which means outlook yang ini otomatis invalidate. Kita tidak jadi manfaatkan karena tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena kita pikir Morningstar pattern itu adalah bullish reversal pattern dan kita butuh itu untuk konfirmasinya. Tapi faktanya kita nggak lihat pada closing candle jam 6 tadi sore, teman-teman ya. Kalau kita lihat nih sekarang waktu saya nge-share ini nih sekitar kalian bisa lihat ya 13, nggak kelihatan ya kayaknya. Oke, nih teman-teman lihat ya, ini 13 menit lah sebelum close candle. Begitu sisa 1 menitan, saya langsung update lagi di grup dan ternyata ya teman-teman close candle nggak sesuai dengan ekspektasi kita. That's why kita putuskan untuk tidak entry. Gak ada yang nyangka, even saya personally gak nyangka teman-teman, dari proses yang begitu korektif seperti ini bisa jadi dump yang begitu signifikan pada opening New York ya. Ini kalau kita lihat begitu jam 8 malam ya, opening New York penurunannya luar biasa sekali signifikan sampai ke $36.300 per saat ini saya bikin video itu di jam 1:38 menit dan luar biasa sekali ya. Saya pikir ini adalah proses capitulation yang memang sudah kita tunggu teman-teman ya. Sejujurnya wait a second teman-teman, ini saya munculkan dulu ya. Sejujurnya sekitar tanggal 4 Mei itu saya sempat inform ke grup dan sempat saya update juga kok di YouTube channel. Kalau nggak salah, kalau teman-teman inget ya, mungkin boleh type yes ya nanti kalau teman-teman nonton video ini gitu ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa makan siang, kickback. Kita back to daily dulu, melihat dari pergerakan BTC secara major bla bla bla, tahanan besar kuat, benar-benar kuat di sana. Dan sebetulnya sebelum kita melihat BTC rebound, proses capitulation harus terlihat dulu kalau menurut saya ya. Yang disebut dengan proses capitulation itu adalah sebuah proses di mana market terlihat giving up, holding support levelnya. Jadi kelihatan kayak wah patah nih, bakal dump nih signifikan, bakal dalam nih dropnya, bakal sampai 30.000, 20.000 dan 10.000 nih, sehingga tampak seperti crash. Akan tetapi setelah drop yang begitu signifikan, langsung terrebound dan terrecovery. Dan gak harus hari yang sama teman-teman, bisa besok, bisa hari 2 hari kemudian. Yang penting jangan sampai setelah dia drop dia sideways selama di bawah teman-teman. Nah kalau kayak gitu berarti jatuhnya itu lebih ke arah konfirmasi dan create new base untuk potensi pergerakan berikutnya. Jadi saya katakan jika nanti malam BTC dibanting setelah announcement suku bunga, maka harapannya adalah kita tertahan pada 35.000 dan bisa langsung recovery dengan kondisi yang cepat. DCA plan saya masih sama. Dan ini dia DCA plan saya. Rencana saya melakukan DCA itu masih pada area trendline di bagian bawah pada pergerakan yang sebelumnya teman-teman ya. Jadi saya pikir ya 35.000 lah ada potensi untuk dicapai. Karena basically kita terreject dari $40.000 dan yang balik lagi teman-teman ya, saya katakan saya di sini juga nggak sempurna, nggak setiap analisis saya bisa tepat teman-teman, dan sometimes saya juga bisa miss, dan itulah wajarnya seorang manusia teman-teman ya. Tempatnya salah, bukan istilahnya ya benar sekali terus kita merasa wah kita yang paling benar. Menurut saya itu adalah sikap yang salah teman-teman. Nah dengan situasi sekarang saya ngelihat kondisi kayak gini, saya pikir wah menarik.
Apa iya ini adalah proses kapitulasi yang kita tunggu-tunggu teman-teman? Apa ini adalah proses yang dibutuhkan oleh para whales sehingga whales baru mau eksekusi dan mulai start beli balik lagi dari pergerakan saat ini teman-teman ya. Nah, ini saya pengen sharing sedikit teman-teman. Waktu lalu kita udah sempat discuss ya soal body to body candle sebetulnya. Saya sempat komplain salah satu viewers di YouTube channel, dia sempat komen, kata dia tarikan dari body to body candle itu salah, kata dia gitu ya teman-teman ya. Kata dia salah ini tarikan body to body, harusnya kan itu ada tail candle, yo tarikan dari tail candle. Ya oke, saya turutin, which means ya kita lihat ya ini tail to tail candle. Tapi ternyata teman-teman gak ada yang salah dengan tarik body to body juga. Makanya saya selalu bilang, sebenarnya saya lebih prefer ngelihat ini sebagai suatu area, lebih prefer ngelihat ini sebagai suatu pergerakan daripada kita fokus sama garisnya, sama trend line-nya, teman-teman. Dalam artian di sini jangan kita ngelihat trend line-nya terus kita trading kan berdasarkan garis. Yang kita lakukan pada saat kita analisa dari garis itu, kita mencoba mencari tahu apa sih yang sebenarnya dilakukan sama para whales ini gitu loh. Apa yang dilakukan oleh mereka dan para pelaku pasar sehingga kita bisa mendapatkan informasi dan kita bisa menentukan langkah untuk berikutnya. Nah, kalau misalnya kita terfokus sama yang namanya garis aja, ya buktinya another perspective kalau kita lihat hari ini ya. Ini basically Bitcoin sebetulnya memang terbentuk trendline based on body to body candle dan hari ini proses retest. Diiringi dengan simple moving average 600 ya, yang manakala berfungsi juga sebagai resistance untuk saat ini karena dia sudah berhasil di breakdown. Jadi kalau saya hilangin sedikit ya, let's say teman-teman kita nggak butuh trend line-nya, saya hilangin trend line-nya aja, kalian bisa lihat hanya menggunakan garis pada simple moving average 600 dan saya mungkin ya hilangin jadi bentuk line aja. Nah teman-teman lihat sendiri deh ya, support, breakdown, lalu retest dan boom ya, jadilah Coco Crunch kan, ikalnya kayak gitu kalau dulu teman-teman ya. Maaf kalau misalkan agak garing teman-teman, but ya ini yang sekarang sedang terjadi pada kondisi market. Pertanyaan berikutnya adalah apakah simple moving average 600 ini benar-benar menjadi sebuah resistance yang kuat yang bahkan bisa mendorong harga Bitcoin drop lebih jauh lagi sampai level 30.000, 20.000 dan seterusnya. Alright, nah teman-teman itu mungkin untuk update kali ini sebenarnya lebih ke arah sharing, lebih ke arah tukar pikiran ke teman-teman semua ya. Sebenarnya nggak selesai sampai di sini sih. Saya pengen kasih tambahan sedikit ya. Ini semacam jokes yang dikeluarkan dari investing.com dan menurut saya ini gokil banget sih. Bayangin ada foto muka Jerome Powell bilang the Nasdaq 1971 2022 terus kayak berarti ini kayak prank dari Jerome Powell ya guys ya. Lalu teman-teman, tadi ada breaking news masuk jam 6 lewat 6 Mei ya. 6 Mei jam 12 AM atau lebih tepatnya tadi nih jam 12 pagi ya, sekitar 1 jam setengah yang lalu lah. Breaking news, Luna Foundation acquired 37.863 more Bitcoin worth of 1.5 billion for USD stablecoin reserves. Menarik. Jadi dia beli lagi. Cuma pertanyaannya adalah when gitu ya. Pertanyaan skeptical dari para netizen biasa, when 1.5 billion and still dumping doesn't make sense ya. Ini katanya dia nih, katanya si Bro Rohit ya, nggak tahu dari mana dia. Intinya, oh Loy Afghanistan, berarti ini orang Afghanistan ya. But in the end teman-teman, sometimes berita kayak gini kita juga nggak bisa reliable. Jadi kalau kalian bilang trading Bitcoin itu cuma based on news, ya nggak bisa juga. Faktanya kita hari ini kedapatan news dan ya kita nggak ngeliat ada pergerakan yang signifikan. Ya market tetap dump anyway dan ya inilah fakta teman-teman ya. Jadi untuk posisi pada time frame hourly-nya kita ngelihat ada potensi kita balik lagi ke bottom of falling wedge pattern. Cuman kan ini kita perlu konfirmasi ya untuk close jam 1 jam 3 nanti sekitar 1 jam 15 menit lagi. Kalau misalnya close-nya bisa back di atas daripada si falling wedge pattern, mungkin kita nggak ngeliat 35.000 pada malam hari ini teman-teman sekalian. Tapi kalau misalkan kita close di bawah falling wedge pattern, it means teman-teman support level yang sebelumnya nahan pergerakan Bitcoin itu tidak mampu menahan lebih lanjut pergerakannya. Dan ini tentu saja menjadi bad news buat kita para holders crypto. Cuman gak usah khawatir, saya personally juga memang mempersiapkan trading plan untuk melakukan DCA kembali pada Bitcoin di kisaran harga $35.000 based on trend line sebelumnya, dan hopefully kita di sini bisa melihat market start untuk mulai melemah
So before saya lakukan DCA, saya perlu lihat dulu reaksi pergerakan harga Bitcoin pada kisaran level $35.000. Apakah kita akan ada pelemahan momentum atau justru makin kencang begitu mendekati level tersebut ya. Harapannya adalah kita bisa melihat ada pelemahan momentum sehingga kita bisa lebih confident dalam memanfaatkan. Anyway, thank you banget teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Hopefully video ini bisa memberikan insight, bisa memberikan referensi untuk analisis teman-teman sekalian, dan hopefully ya bisa memberikan apapun yang positif lah buat kita semua yang nonton di YouTube channel ini. Wanna say thank you very much buat teman-teman yang selalu support channel ini. Your kind words, your nice comment, semuanya sometimes saya bacain, tapi sometimes ada yang pedih juga, yang sometimes bikin saya juga sedih, tapi ya it's okay, it's ya balik lagi ya, YouTube ya, namanya YouTube open source, semua boleh berkomentar. Jadi ya hopefully teman-teman bisa selalu semangat dan bisa selalu stay strong menghadapi kondisi pasar saat ini. Alright, once again thank you very much everybody for watching this video. I hope you guys enjoy your night. God bless everyone, have a nice day, and cheers, bye bye.